Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ridho Husin dengan NIM 0550 Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Nah, di sini saya akan melakukan atau mempraktikkan tugas dua struktur data ya, teman. Jadi, di tugas dua ini kita disuruh untuk eh, buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Dan untuk nomor dua, mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Nah, ini sama ya teman-teman, mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil. Hanya beda menggunakan metodenya saja. Nah, ini ada dua, merger sort serta counting sort. Nah, kita perlu tahu dulu nih definisi merger dan counting sort. Nah, kalau merger itu dia itu menggunakan metode pendekatan bagi dan dahulukan untuk mengurutkan data dengan memecahnya menjadi sub masalah yang lebih kecil lalu menggabungkannya kembali. Sementara counting sort itu mengurutkan data berdasarkan frekuensi setiap elemen dalam rentang tertentu. Sedangkan nah, jadi untuk merger sort itu cara kerjanya ialah nah seperti ini. Saya di sini mempunyai satu source code merger sort yang udah jadi. Nah, yang saya jelaskan tadi ya, kita punya data ini dari soal A1, A2, sampai A8. Nah, jadi kita harus mengurutkan nih. Ini kan acak nih angkanya. Berarti kalau dari yang terbesar, berarti kan 10, 8, 7, terus 6, 3, 2, 1. Nah, untuk cara kerja merger sort ini menggunakan strategi bagi dan dahulukan atau dalam bahasa Inggrisnya divide and conquer yang secara rekursif membagi array menjadi bagian-bagian yang lebih kecil jika masing-masing hanya berisi satu elemen yang dianggap sudah terurut. Nah, ini menggunakan array. Jadi datanya yang ingin diurutkan kelompokkan di array, lalu prosesnya membagi dulu. Nah, ini. Jadi mengurutkan dulu dari bagian kiri lanjut ke bagian kanan, menghubungkannya menjadi dua bagian yang sudah terurut. Jadi oke, prosesnya ada tiga deh. Jadi bagi, dahulukan, terus gabungkan. Nah, kapan merger sort ini digunakan? Algoritma ini, merger sort ini, eh, bekerja dengan baik untuk kumpulan data yang besar dan memiliki kompleksitas waktu yang konsisten, terlepas dari urutan datanya ya. Jadi kita mecah dulu, terus kita gabungkan lagi. Intinya gitulah. Nah, setelah itu, nih, saya sudah bikin satu source code untuk merger sort. Bisa kita tes ya, saran aja nih. Nah, jadi sebelum diurutkan itu, nih, kan sysout keluar ini. Jadi 10 data array yang sebelum diurutkan 10, 7, 3, 5.
8261. Lalu setelah diurutkan dari yang terbesar, yang saya bilang tadi, dari 10, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Nah, ini kan jadi mengelompokkannya dulu, terus dibagi, lalu didahulukan, digeser lah intinya. Jadi, oh ini misal yang terbesar 10. 10 bukannya, terus dibandingkan sama yang lain. Oh ini ternyata lebih besar. Digeser ke kotak selanjutnya. Nah, begitu sampai seterusnya sampai dapat variabel yang kecil baru. Nah, untuk itu hanya itu saja sih untuk merger sort. Kita lanjut ke counting source ya, teman-teman. Kalau untuk counting source itu cara kerjanya ini nggak sama kayak merger sort. Jadi algoritma ini tidak membandingkan elemen satu sama lain. Sebaliknya ia menghitung berapa kali setiap nilai yang muncul. Jadi untuk counting sort ini prosesnya adalah ya sama buat array dulu. Terus tapi dia ini gimana ya? Oh, jadi kayak melakukan iterasi lah pada array inputnya. Lalu ditingkatkan nilainya pada count array di indeks yang sesuai dengan nilai elemen tersebut. Terus lanjut ke dia mengubah ini count array-nya sehingga setiap elemen berisi posisi akhir elemen tersebut di output. Nah, buat array output dan posisi elemen-elemen dari array input berdasarkan informasi di count array. Nah, ini jadi kayak dia mencari ini eh mana ya yang kemungkinan data paling besar. Nah, jadi misalkan oh, dia nemu ini nih 7, 7 sama 3. Yang lebih besar mana? Berarti 7. Berarti dia dimasukkan ke count dulu. Terus diulang itu sampai prosesnya emang benar-benar selesai angka di array-nya baru hmm, lanjutkan. Nah, jadi kapan counting source ini digunakan? Counting source ini sangat efisien ketika rentang nilai elemen nilai maksimum dikurangi nilai minimum atau tidak terlalu besar dibandingkan jumlah elemennya. Nah, coba kita tes teman-teman untuk counting source. Nah, ini sebelum diurutkan, sesudah diurutkan ini. Nah, sama saja ya, teman-teman. Intinya ini proses yang sama, cuman beda metode saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.